Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu pada saat sore ini Tuhan. Kalau saat ini kami masih ada, sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami semua. Sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Kami menolak mematahkan segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang ingin mencuri benih firman Tuhan pada saat ditaburkan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu Tuhan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan, bukan? Puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-21 sampai 24. Kejadian pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 24, demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Selanjutnya kita akan melihat dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang kelima. Ini masih berbicara tentang Henokh. Ibrani 11 ayat 5 katakan begini saudara, karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia telah memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini ada tiga manusia ya, yang tidak mengalami kematian secara fisik. Ya, langsung diangkat ke surga. Seperti itu saudara. Yang pertama itu Henokh. Ya, Henokh Alkitab tadi mencatat bahwa tidak mengalami kematian. Henokh langsung terangkat saudara. Diangkat oleh Tuhan. Karena kesaksian hidupnya, dia bergaul karib dengan Tuhan. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua adalah Elia. Elia terangkat dengan apa? Dengan kereta kuda, disaksikan oleh bujangnya yang bernama Elisa. Lalu yang ketiga saudaraku adalah Tuhan kita Yesus sendiri. Tuhan Yesus ya, setelah dia menyelesaikan tugasnya ada dalam dunia menebus dosa manusia, dia mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan, dia bangkit dari antara orang mati, lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jadi Tuhan Yesus, dia mati, ya, namun dia kematian tidak berkuasa atasnya. Dia terangkat ke surga. Jadi ada tiga ya, tiga yang langsung dia terangkat ke surga waktu ada di dalam dunia, saudara. Musa, ya, Musa mengalami kematian, namun Alkitab katakan mayatnya tidak diketemukan, ya. Mayatnya tidak diketemukan. Namun pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung tinggi, Alkitab katakan di sana ada saksi, ya, yaitu Musa dan Elia gitu ya. Kok tiba-tiba Musa nongol di sana, apakah Musa ini ya sudah dibangkitkan lebih dahulu atau memang Musa ini ya tidak mengalami kematian? Karena memang Alkitab mengatakan bahwa mayatnya tidak diketemukan. Ya, mayatnya tidak diketemukan. Namun Alkitab mencatat maka matilah Musa, saudaraku. Baik, kita kembali saudara kepada Henokh ini, saudara. Henokh ini adalah manusia yang luar biasa pada waktu itu, saudara. Karena Henokh ini Alkitab katakan dia bergaul karib dengan Tuhan selama 300 tahun. Bayangkan saudara, selama 300 tahun dia bergaul karib dengan Tuhan di tengah ya kehidupan orang-orang pada waktu itu melakukan dosa.
melakukan kejahatan. Karena apa? Karena dosa sudah masuk dalam kehidupan manusia, Saudara. Dan perlu diketahui bahwa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, bergaul karib dengan Tuhan juga, Saudara. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia itu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Manusia bergaul karib dengan Tuhan. Namun, setelah dosa masuk dalam kehidupan manusia, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, Saudara, maka manusia ini mulai terpisah dengan Tuhan. Manusia mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia tidak ada kasih lagi, mulai ada pembunuhan. Ya, dalam diri manusia, manusia pertama yang melakukan pembunuhan adalah Kain yang membunuh adiknya sendiri yang bernama Habel, saudaraku. Namun pada saat tiba di zaman Henokh, Alkitab mencatat walaupun Henokh ini hidup di tengah dunia yang sudah ada dosa, namun Henokh ini ya bergaul karib dengan Tuhan. Dia tetap menjaga kesucian dalam kehidupannya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat ini, saudara, membangun kekudusan adalah perjuangan yang tidak mudah. Tidak gampang untuk kita bisa hidup suci, hidup kudus. Walaupun tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita harus menyadari bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan setelah diterangi oleh terang Kristus, saudaraku, kita disucikan oleh darah Yesus. Kita diutus ke dalam dunia dengan satu tujuan untuk menjadi saksi bagi dunia. Dan kita sudah tahu, saudara, bagaimana keadaan dunia sekarang ini. Dunia menawarkan dosa. Dunia menawarkan kenikmatan yang bisa membawa kita kepada kematian kekal, saudaraku. Namun pada saat sore hari ini kita belajar teladan Henokh yang membuat kita memahami beberapa kunci untuk apa kita tetap menjaga kesucian dalam kehidupan kita, saudara. Lalu bagaimana kekudusan Henokh ini bisa dibangun? Nah, kita belajar dari Henokh, saudara. Yang pertama, hidup bergaul dengan Allah. Jadi Henokh ini, saudara, hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah berarti memiliki pengenalan akan Dia sebagai dasar dan terus bertumbuh di dalam iman kepadanya. Ini bergaul dengan Allah, saudara. Dan kita perlu bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan kita karena Dia itu Tuhan yang real, Tuhan yang nyata. Dia hidup, bahkan hidup sampai sekarang, saudaraku. Itu yang perlu kita sadari. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar seperti Henokh bergaul dengan Tuhan. Bergaul juga berarti memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Hal ini berarti Henokh itu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, tentunya kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang bisa kita saksikan dalam kehidupan kita, saudaraku. Bayangkan, saudara, Henokh ini bergaul karib dengan Tuhan. Tentunya Henokh ini, saudaraku, dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Dia memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau, saudara. Ya, kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita berpengalaman dengan Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Ya. Ya, ada orang berkata begini, manusia itu tidak mungkin ya bisa berjumpa dengan Tuhan. Manusia itu mustahil bisa bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan besar, Tuhan maha segalanya, manusia berdosa. Sehingga manusia tidak mungkin bisa berjumpa dengan Tuhan. Ini pemahaman yang salah, saudaraku. Ya. Manusia nggak mungkin bisa mengenal Tuhan. Bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan itu suci, manusia berdosa. Ini merupakan pemikiran yang salah. Ya. Lalu ada yang mengatakan, ya, manusia itu bisa mengenal segala sesuatu tentang Tuhan. Itu juga pemikiran yang salah. Ya.
Yang benar adalah manusia akan bisa mengenal Tuhan sejauh mana Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Dan manusia bisa mengenal tentang Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan melalui siapa? Pribadi Yesus Kristus Tuhan. Tanpa manusia membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, manusia tidak akan memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Walaupun dalam dunia ini manusia mencari Tuhan dengan berbagai macam agama dan kepercayaan, saudara. Namun manusia tidak mungkin bisa mengenal Tuhan yang baik dan benar tatkala manusia tidak mau bergaul dengan Tuhan dan mengenal Tuhan dan mau membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi pengenalan akan Tuhan itu sudah dimulai dari Tuhan sendiri. Melalui Tuhan menyatakan diri kepada manusia melalui Yesus Kristus. Tuhan berinkarnasi. Dia menjadi sama seperti manusia. Dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Itu yang dikatakan dalam kitab Filipi 2, saudaraku. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia rela mati. Dia taat. Dia rela mati, bahkan rela mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan dia, yaitu nama di atas segala nama, supaya setiap lidah mengaku, lutut bertelut, ya. Lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sudah memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari bergaullah karib dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Henokh, saudaraku. Sehingga kita tetap bisa menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Karena dia Tuhan yang real, dia Tuhan yang nyata, saudaraku. Ya, dia nyata, dia hidup, dia tidak berubah. Alkitab mengatakan, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, dia tidak pernah berubah. Kalau Tuhan dulu berbicara kepada hamba-hambanya di perjanjian lama, kepada nabi-nabinya, Tuhan yang sama juga bisa berbicara kepada saudara dan saya. Asal kita mau hidup di dalam kekudusan, saudara. Jadi kita bisa belajar dari Henokh, ya, bagaimana kekudusan Henokh itu dibangun dalam kehidupannya, saudara. Yang pertama tadi kita harus bergaul dengan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, hidup berkenan kepada Tuhan. Berkenan itu berarti menyenangkan hati atau hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak lain. Itu berkenan. Berkenan kepada Allah berarti apa? Menyenangkan, membahagiakan, membanggakan Allah itu sendiri, sudah. Dan ini yang dilakukan oleh Henokh. Dan Henokh ini memberi kesaksian dalam kehidupannya. Dalam kitab Ibrani tadi mengatakan bahwa Henokh ini bergaul karib dengan Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian dalam kehidupannya karena apa? Karena dia hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, saya baca saudara dalam Ibrani 11 ayat yang kelima tadi. Jadi karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh berkenan kepada Tuhan. Untuk itu mari saudara, biar setiap kita menjaga agar kita ini ya memiliki kehidupan itu yang selalu berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan apa yang kita minta kepada Tuhan, saudaraku. Tapi sebaliknya, kalau kita beriman kepada Tuhan, namun hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, ya, kita tidak akan mendapat sesuatu apa yang Tuhan janjikan karena hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Ibrani 11 ayat 6 katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman.
Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ini iman, saudaraku. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saat ini saudara mau datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan saudara mau hidupmu berkenan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya saudara akan mendapatkan sesuatu apa yang saat ini saudara rindukan, nantikan dalam kehidupanmu, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan itu bisa kita jalani dengan apa? Dengan taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, saudara. Kehendak Tuhan bisa kita temukan di dalam firman-Nya. Ya, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus taat melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu bisa kita temukan melalui apa? Melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan merupakan perkataan Tuhan sendiri. Karena Alkitab katakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu Allah sendiri. Jadi kalau kita taat melakukan firman Tuhan, maka hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Henokh. Henokh taat melakukan firman Tuhan. Bukan hanya Henokh bergaul dengan Tuhan. Bukan hanya Henokh berpengalaman dengan Tuhan. Namun saya yakin dan percaya Henokh ini, saudara, menjadi pelaku firman Tuhan. Pada saat Tuhan berbicara, dia lakukan, dia kerjakan, saudara. Sehingga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bila setiap kita orang percaya kepada Tuhan, mari kita berusaha berjuang bagaimana hidup kita itu berkenan kepada Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan, saudara. Seperti yang dilakukan oleh Henokh ini, saudara. Henokh berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat Henokh hidup-hidup. Henokh tidak mengalami kematian dalam kehidupannya, saudara. Karena dirinya berkenan kepada Tuhan. Dan ini ditulis dalam Alkitab supaya apa? Menjadi kesaksian bagi setiap kita, orang yang percaya. Agar kita semua mau belajar dari Henokh ini untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan cara kita taat melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita taat melakukan firman Tuhan, saudara, maka Tuhan akan memberikan kemuliaan bagi kita. Karena dia firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita supaya kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Bapa yang diberikan kepada anaknya melalui Yesus Kristus Tuhan. Ingat saudaraku, saya selalu sampaikan kepada setiap kita, nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Itu nilai tertinggi kekristenan. Percuma kita beribadah kepada Tuhan, percuma kita memberikan persembahan, percuma ya kita memuji-muji Tuhan, percuma kita mendengarkan firman Tuhan, namun firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tidak kita lakukan, saudaraku. Ya, itu semua sia-sia. Karena apa? Karena nilai. Jadi nilai tertinggi kekristenan itu terletak pada ketaatan kita melakukan akan kebenaran firman. Lakukan firman Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada kita. Jadi kalau kita ya mau bergaul karib dengan Tuhan, saudaraku, dan kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk kita hidup selaras dengan Tuhan. Ya, kita hidup dalam kesucian dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini dunia sedang memberikan tawaran-tawaran yang membuat kita itu senang menurut daging kita, tetapi ujungnya kepada kebinasaan. Dan kita dimampukan untuk hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Karena kita mau hidup berkenan kepada Allah dengan cara taat melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita taat melakukan firman Tuhan, saudara, saya yakin dan percaya
Karena Tuhan berkenan kepada kita, maka apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Nah, firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi dan segala berkat akan datang kepadamu. Segala berkat, bukan sebagian berkat. Itu janji firman Tuhan. Untuk itu mari saudara, bila kita mau menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Agar kita tetap memiliki hidup yang bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi semakin hidup kita selaras dengan firman Tuhan, semakin kita berada pada posisi berkenan di hadapannya, saudara. Biarlah kita terus, saudara, satu frekuensi dengan Tuhan. Sejalan dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara. Kita lurus saja melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Agar hidup kita ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Henokh. Agar kita ini bisa membangun, agar hidup kita ini bisa hidup dalam kekudusan. Ya, membangun kekudusan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudaraku. Pengertian mencari di sini bukan berarti masih belum ditemukan, tetapi memprioritaskan relasi dengan Dia, yaitu dengan Tuhan Yesus. Untuk apa? Memperdalam pengenalan akan Dia, saudara. Membangun relasi yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Artinya seperti itu, saudara. Mencari Tuhan berarti mengutamakan Dia dalam setiap segi kehidupan. Mendengar suaranya, mencari kehendak-Nya, menerima tuntunannya, dan bersedia ditegur oleh Tuhan. Ini, saudara, mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan juga menunjukkan keaktifan kita sebagai murid Yesus. Bukan pasif menunggu, tapi aktif, saudara. Tidak berdiam diri. Nah, itu mencari Tuhan, saudara. Jadi saudara jangan berpikir, wah kok Tuhan dicari gitu ya. Tuhan dicari, seolah itu Tuhan belum ditemukan. Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita. Namun kita ini memiliki kerinduan, kesungguhan untuk apa? Selalu datang kepada Tuhan. Memiliki keaktifan, kesungguhan untuk apa? Membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Maka saya yakin dan percaya kalau kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kecintaan akan Tuhan. Sehingga hidup kita ini akan terus hidup suci dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, apa yang menjadi prioritas dalam kehidupanmu? Bisnismu kah? Keluargamu kah? Usahamu kah? Hobimu kah? Apa yang menjadi yang utama dalam kehidupanmu, prioritas dalam kehidupanmu? Ya. Kalau kita cinta Tuhan, kalau kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita ya akan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan, saudaraku, selama Ia berkenan ditemui. Alkitab katakan seperti itu. Ya, kita bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja, di mana saja. Kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga urusan-urusan yang lain yang ada dalam kehidupan kita nanti Tuhan akan campur tangan, saudara. Kalau kita mencari Tuhan atau kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan jadikan prioritas yang utama dalam kehidupan kita, saudara. Dan Henokh ini lakukan. Saya yakin dan percaya Henokh ini, saudaraku, bukan hanya bergaul karib dengan Tuhan, bukan hanya dia berusaha bagaimana menyenangkan hati Tuhan, namun Henokh ini selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Selama 300 tahun, bayangkan. 300 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Waktu yang lama. Dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia terus
memiliki kehausan, kerinduan akan Tuhan. Dia menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Walaupun tentunya dia juga punya urusan yang lain. Dia tidak mengabaikan urusan dalam kehidupan rumah tangganya. Karena Henokh ini punya istri dan juga punya anak, saudara. Ya, yang dilahirkan dari istrinya. Ya kan? Dia punya anak Metusalah dan dia juga punya anak yang lain ya. Alkitab tadi mencatat dia melahirkan melalui istrinya, punya anak laki-laki dan perempuan. Tentunya ada banyak hal yang Henokh ini juga urus dalam kehidupannya, saudara. Namun Henokh ini memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya. Karena ini yang utama yang dia lakukan ini, dia sadar bahwa itu semua menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dan Tuhan pasti campur tangan atas setiap kebutuhan yang dia butuhkan. Karena yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan Henokh itu adalah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari biarlah dalam kehidupan kita, kita selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin saudara orang yang sangat sibuk karena pekerjaanmu, ya. Saudara adalah orang yang sangat sibuk sekali karena saudara memiliki perusahaan mungkin, ya saudara memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi ingat saudara, jangan saudara melupakan Tuhan, tetap nomor satukan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, sebelum melakukan aktivitas apapun, ya saudara datang kepada Tuhan dulu, berdoa dulu, minta tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Jangan cepat-cepat melangkah. Saudara lakukan aktivitas sebelum saudara berdoa, membaca Alkitab, menyembah Tuhan, ya mendengarkan firman Tuhan. Jangan lakukan aktivitas dulu, saudara. Artinya kita ini menomorsatukan Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Pokoknya Tuhan itu nomor satu. Kalau itu menjadi pemikiran dalam kehidupanmu, saudara lakukan, saya yakin dan percaya. Saudara akan menjadi orang yang bahagia dan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Suatu kali Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Karena Petrus ini sudah merasa mengutamakan Tuhan. Sudah merasa memprioritaskan Tuhan. Sudah merasa menomorsatukan Tuhan. Karena apa? Karena sudah meninggalkan keluarganya dan ikut Tuhan. Lalu Petrus ini bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Lukas 18 ayat 28. Petrus katakan begini, "Guru, kami ini telah tinggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Dalam hati Petrus, apa yang ku dapat ya? Lalu Tuhan katakan begini dalam ayat yang ke-29 dari Lukas 18, saudara. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan ayahnya, ibunya, rumahnya, keluarganya, akan menerima lipat kali ganda di dunia ini. Dan di dunia yang akan datang akan menerima kehidupan kekal." Artinya saudara, Tuhan nggak mungkin tutup mata kalau kita mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan nggak mungkin tutup mata. Tuhan pasti memberkati kita, saudaraku. Di dunia ini akan menerima lipat kali ganda dan di dunia yang akan datang akan menerima kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Cari Tuhan dulu. Jangan sibuk terus bekerja. Saudara mengabaikan Tuhan. Ya, Tuhan kasih waktu 1 minggu 7 hari. Namun di mana ada hari kita ini luangkan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jangan saudara terus kerja, kerja dan kerja terus. Ada tempat perhentian, saudara. Untuk kita ini benar-benar mau bergaul dengan Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hanya kejar target, lalu kita lupa Tuhan. Jangan, saudaraku. Luangkan waktumu untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Ya, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Supaya hidup kita ini ya diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sore hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan yang kita sudah pelajari yaitu iman dan kekudusan Henokh. Ya, kita belajar dari iman dan kekudusan Henokh di tengah dunia yang
gelap ini ya, yang jahat ini Saudara, memang membangun kekudusan itu tidak mudah, yaitu penuh dengan perjuangan, namun kita sudah belajar daripada hamba Tuhan yang bernama Henokh ini Saudara. Teladan Henokh ini membuat kita memahami ya beberapa hal yang bisa kita lakukan Saudara. Yang pertama tadi Saudara, dalam membangun kekudusan Henokh melakukan apa? Bergaul dengan Tuhan. Ya, lalu Henokh ini berusaha bagaimana supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan, dan Henokh ini selalu mencari Tuhan. Artinya ada kerinduan kehausan akan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Henokh ini menjadi kesaksian bagi kita semua. Dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dia langsung masuk surga tanpa mengalami kematian, Saudara. Untuk itu biarlah firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita, memotivasi kita bagaimana kita memiliki iman seperti Henokh dan menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam, termeterai dalam loh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, buat umat-Mu yang saat ini sedang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang lemah imannya, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih-Mu, anugerah dan berkat-Mu Engkau limpahkan, Engkau curahkan atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.